Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman ikut merenungkan tentang apa benar sih manusia itu turunan monyet. Karena menurut teori Darwin, manusia itu adalah proses evolusi yang makan waktu yang begitu lama, dari monyet, terus dari jalannya merangkak, bongkok, akhirnya tegak, akhirnya jadi manusia. Memang kalau kita lihat monyet hampir mirip dengan manusia karena binatang ini pintar sekali. Tapi apakah benar manusia itu dari monyet? Apakah kita mau kita dibilang keturunan monyet? Lalu kalau kita benar keturunan monyet, kok monyetnya masih ada sampai saat ini? Belum jadi manusia semua. Nah, ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu, tentang teori evolusi. Tapi menurut pakar-pakar evolusi atau ahli-ahli biologi molekuler yang kecil-kecil, mereka percaya. Karena mereka bilang dari tidak ada bisa menjadi ada cacing. Dari tidak ada bakteri bisa jadi ada bakteri, jadi ada virus, jadi ada segala macam. Itu adalah proses evolusi. Dari amoeba terus berkembang jadi binatang kecil dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kita harus tahu dulu, kita diciptakan Tuhan dari tanah, dari debu. Terus apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya manusia dengan monyet? Bedanya sangat jelas. Manusia memiliki hasil perasaan. Dia bisa membuat suatu karya dan menciptakan sesuatu. Monyet yang binatang tidak bisa. Kenapa? Karena manusia ada jiwa, ada daging, ada roh. Nah, roh ini adalah roh yang Tuhan tiupkan kepada Adam dan Hawa. Waktu proses penciptaan Adam, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, maka jadilah manusia. Tapi ada orang-orang yang berpendapat bahwa manusia dari binatang, itu karena manusia yang dipikir, mereka pikirannya terbatas dan tidak melihat dengan iman. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau percaya pada firman Tuhan, kita harus mengimani itu, bahwa penciptaan manusia diciptakan oleh Allah, bukan turunan monyet. Karena monyet itu binatang yang hanya punya jiwa dan daging. Jiwa untuk hidup dan daging untuk wujudnya, tapi tidak memiliki roh. Kenapa manusia bisa mencipta? Karena waktu Tuhan sembuskan nafas Tuhan kepada Adam, itulah roh Tuhan, roh sang pencipta. Sehingga manusia diciptakan sepetak dan seteladan dengan Tuhan. Kira-kiranya seperti manusia, yang seperti Tuhan, dan punya akal budi, kepintaran yang diberikan oleh Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Sebagai contoh, kalau kita tinggal di pesisir pantai, manusia bisa bikin perahu, manusia bisa bikin kail, pancingan, manusia bisa bikin jala untuk menjala ikan. Monyet tidak bisa, karena dia tidak punya
pemikiran dari Tuhan, tidak punya roh dari Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Ini beda manusia dengan monyet. Jadi jelas kalau kita misalnya kedinginan manusia, kita akan cari selimut. Kita mungkin bikin dari daun-daunan. Mungkin kita bikin cari apa karung atau segala macam, kita bikin baju. Mungkin kita bisa menciptakan mantel. Itu manusia. Karena memiliki roh pencipta. Tapi binatang tidak punya keahlian untuk mencipta karena tidak diberikan oleh Tuhan. Kita lihat ada satu ayat yang mengatakan, hati yang takut akan Tuhan adalah pangkal daripada segala hikmat, atau permulaan daripada hikmat. Nah, kalau kita takut sama Tuhan, bukan arti kita takut bagaimana, tapi kita mencintai Tuhan, dan kita terus mempelajari firman Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan, kita akan mengerti segala hal dan kita akan mendapat hikmat, kebijaksanaan, wisdom yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menciptakan segala sesuatu. Inilah beda manusia dengan monyet. Sehingga terbukti bahwa monyet adalah monyet, manusia adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan merupakan proses evolusi dari monyet. Begitu. Nanti kita berjumpa lagi di episode berikut. Sampai ketemu lagi.